Revisi Undang-Undang Pilkada yang memantik reaksi publik akhirnya dibatalkan. Setelah didesak berbagai elemen masyarakat, DPR dan KPU sepakati PKPU Pilkada serentak didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi. Bagaimana memaknai derasnya gerakan masyarakat mengawal konstitusi? Lengkapnya dalam catatan Kompas TV berikut ini. Pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada yang memantik reaksi publik akhirnya dibatalkan. Sidang paripurna Kamis lalu sempat tertunda 30 menit karena tak mencapai quorum. Ditambah tekanan dari berbagai elemen masyarakat mulai mahasiswa hingga selebritas yang berdemo di luar gedung DPR membuat sidang akhirnya ditutup tanpa pengesahan. Dengan dibatalkannya paripurna, Wakil Ketua DPR sekaligus pimpinan sidang, Sufmi Dasko Ahmad menyebut, otomatis segala aturan mengenai syarat-syarat calon kepala daerah dalam pilkada bakal mengikuti hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa pada saat pendaftaran nanti karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi, judicial review, yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Desakan massa tak hanya terjadi di Jakarta. Di kota Cirebon, Jawa Barat, mahasiswa sempat terlibat saling dorong dengan polisi karena mahasiswa mencoba masuk untuk bertemu anggota DPRD. Dalam orasinya, demonstran menyatakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada yang dilakukan DPR RI karena bertolak belakang dengan putusan MK. Penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR juga disuarakan mahasiswa di depan gedung DPRD Indramayu. Massa menegaskan terus mengawal agar tak ada celah DPR menganulir putusan MK soal pilkada. Intinya kami ingin memastikan bahwasanya tidak ada lagi rencana-rencana DPR untuk menganulir putusan MK. Putusan MK harus kita kawal. Lebih intinya Pak, lebih intimnya DPR itu kok bisa rapat hanya untuk mengurusi masalah ini, tapi untuk rapat-rapat yang sifatnya kerakyatan ini sangat-sangat panjang lama waktunya. Itu bukti demokrasi kita sudah dirongrong. Itu makanya kami mahasiswa tetap bertindak untuk tetap menegakkan demokrasi, Pak. Setelah berbagai desakan, DPR dan pemerintah menyepakati perubahan peraturan KPU Pilkada serentak 2024 sesuai putusan MK Minggu siang. PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah Pilkada yang telah disetujui segera diundangkan. Usai disetujui DPR, pemerintah akan segera mengundangkan perubahan peraturan KPU atau PKPU nomor 8 tahun 2024 terkait pencalonan di Pilkada serentak 2024. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Supratman Andi Aktas bilang, sesegera mungkin, bahkan jika memungkinkan, akan diundangkan hari ini juga. Sesegera mungkin kita undangkan. Kalau memungkinkan hari ini, kami undangkan hari ini. Hari ini apa? Berarti bisa dipastikan untuk hari ini? Ya, ini lagi langsung nih rapat Zoom, by Zoom untuk harmonisasinya. Dan hari ini juga saya berharap, tadi saya sudah hubungi Pak Dirjen, semuanya, staf, untuk sesegera mungkin melakukan pengundangan hari ini. Kalau secara administrasi berarti besok Senin langsung dimasukkan? Ya, kalau memungkinkan hari ini, ya hari ini untuk diundangkan. Gelombang deras suara menggaungkan kehendak rakyat agar pemegang kekuasaan patuhi konstitusi adalah kabar baik. Karena penegakan konstitusi dan kedaulatan hukum adalah syarat mutlak demokrasi. Tim Liputan, Kompas TV. Kita lihat perbedaan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung soal usia calon kepala daerah. Oke, yang pertama kita lihat dulu soal ambang batas. Kalau dalam putusannya, MK mengubah syarat putusan pilkada, pilgub, dan wali kota. Untuk pemilihan gubernur, daftar pemilih tetap 2 juta kurang, minimal 10% suara sah. DPT 2-6 juta, 8,5% suara sah. DPT 6-12 juta, 7,5% suara sah. DPT lebih dari 12 juta, 6,5% suara sah.
Selanjutnya kita lihat soal syarat calon kepala daerah yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Pilkada, yaitu minimum berusia 30 tahun untuk Pilgub, 25 tahun untuk Pilwalkot. Dalam perkara uji materi batas minimum usia calon kepala daerah, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa syarat itu harus dipenuhi saat pendaftaran. Sementara Mahkamah Agung memutuskan syarat batas usia minimum berlaku saat pelantikan. Suara rakyat yang berani menggaungkan sikap dalam penegakan konstitusi dan kedaulatan hukum adalah syarat mutlak demokrasi. Demokrasi yang diterapkan dalam bentuk politik partisipatif harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Di alam demokrasi, kepercayaan masyarakat kepada partai politik harus dijaga. Karena itu, kehendak rakyat untuk menjaga konstitusi adalah kabar gembira yang harus dipelihara. Demikian catatan Kompas TV kali ini, sampai jumpa pekan depan.